lagi di podcast Departemen Ilmu Politik. Nah, gimana nih kabar teman-teman Depoler semua? Apakah masih semangat dalam menjalani harinya? Semangat! Nah, tentunya teman-teman harus pada semangat sih, terutama untuk teman-teman kita yang kuliah sambil kerja. Nah, pada episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber nih yang bakalan memberi wawasan kepada kita tentang gimana sih dunia kewirausahaan pada mahasiswa ini. Di sini kita akan menjelajahi dunia kewirausahaan, mendengarkan kisah sukses dari narasumber kita sendiri, dan mendiskusikan tren-tren bisnis terbaru. Kita di sini juga akan belajar bersama, terinspirasi, dan berbagi pengetahuan yang akan membantu teman-teman semua yang mungkin bakalan merilis bisnisnya ya di kancah mahasiswa ini. Langsung saja nih, kita perkenalan dulu sama narasumber kita. Boleh perkenalin diri ke Developers? Hai Developers, perkenalkan aku Sindila Syafira Pasaribu. Aku mahasiswi semester 3 jurusan Ilmu Politik. Fun fact tentang aku adalah mahasiswi dengan tipe kuda-kuda dan kuke. Kuliah dagang, kuliah kerja. Oke, dengan Sindila dengan tipe mahasiswa kuda-kuda dan kuke. Kalau boleh tahu nih Cin, Iya. Cindila udah berapa lama sih berwirausaha atau dagang-dagang gitu? Dan apa sih dagangan yang mungkin Cindila emban dari sekarang atau mungkin sebelum-sebelumnya juga pernah? Oke, aku mulai dagang itu sebenarnya dari SD ya. SD itu kalau nggak salah dari kelas 4 SD lah yang memang bener-bener serius buat dagang. Itu aku jualan es lilin, itu sama juga es yang viral sekarang loh, es kul-kul. Itu aku bilang dulu bukan es kul-kul. Karena dulu beda lagi namanya. Beda lagi, cuman es pisang coklat aja dibukuin gitu ya. Dibukuin. Terus abis itu karena laku ya, terus aku jualan sampai aku tamat SD, dan ternyata tamat SMP, di SMP aku juga masih jualan. Aku jualan itu, aku kerjasama lah sama ibu-ibu kantin. Kamu mau nggak gitu jualan ini? Jadi gitu. Kerjasama gitu ya. Ya udah Bu, gitu dapat komisi kan. Udah aku jualan juga. Abis itu pas SMA juga jualan, pokoknya selama SD, SMP, SMA juga jualan, tapi ya jualannya beda-beda, ada yang bikin sendiri, ada juga yang orang nitipin, juga ada yang beli di luar gitu loh, kayak aku jualan ciki-ciki gitu. Nah kan tadi Sindila udah katanya Sindila ini berarti udah lama ya. Iya. Jualannya dari SD, SMP, SMA. Nah apa sih dari berwirausaha itu apa yang bikin menariknya Cen? Menariknya, kalau realistisnya sih duitnya ya. Hasilnya gitu, duitnya. Hasilnya tuh bukan cuman berupa duit aja ya, duit yang didapat itu dibelikan ke aset atau beberapa barang mungkin. Contohnya pas SD pencapaian yang memang terlihat ya, karena ada barangnya, aku bisa beli kulkas 2 pintu. Wah, dari hasil beli. Bener-bener pencapaian luar biasa di umur yang bisa dibilang banget. Belum apa-apa gitu. Nah terus tadi kalau di SD Sindila udah bisa beli kulkas 2 pintu. Tadi kan SMP juga pernah Sindila ceritain, itu pencapaian Sindila di SMP itu apa? Nah kalau bentuk barang atau aset nggak ada, cuman duit aja nih, anak SMP banyak duit gitu. Yang pastinya itu kalau dibilang sebuah pencapaian juga iya, dimana aku tipenya anak yang dikasih duit jajan tiap hari iya, cuman ketika ada duit jajan yang dikasih per minggu atau per berapa gitu, ketika habis atau nggak habis aku nggak minta lagi, soalnya aku udah bisa cari sendiri juga ya. Iya gitu, jadinya kayak kadang heran kan, kok kamu bisa beli ini sih, ya gimana ya gitu ya? Iya, aku jualan loh di sekolah gitu. Nah tadi kan Sindila itu katanya udah kerja maksudnya itu jualan ya, jualan dari SD, SMP, SMA. Apa sih yang mendasari Sindila itu pengen tiba-tiba aja jualan deh gitu? Nah kalau itu karena gabut sih sebenarnya, bener-bener gabut bermanfaat ya ini jatuhnya. Alhamdulillah sih, ya karena gini, aku pas SD itu ngelihat ada sirup ya, sirup sama beberapa buah-buahan
Yang dimana itu kemarinnya aku habis ada acara nih di rumah, ada acara jadi kayak banyak sisa kan, ada plastik juga. Habis itu aku bikin kan eksperimen, coba gitu, bekuin, nebeng ke tetangga. Ternyata pas besok dibawa laku nih, ya walaupun kayak 15 ribuan, cuman itu jadi modal awal aku sih waktu itu. Selain modal yang kecil itu sama modal nekat, akhirnya diseriusin dong jualannya. Karena lumayan juga ya cuannya. Lumayan juga, coba kan aku beli plastik yang memang buat es, terus coba-coba dinotis tuh sama kakek aku. Terus kakek bilang kan, ya udahlah kalau kamu mau jualan gini loh gitu, diajarin. Support ya, disupport. Iya, kayak istilahnya kalau bahasa kerennya dia deh manajer aku selama ini, yang ngatur semuanya harus beli apa dan gimana. Bahkan dia juga turun tangan buat bikin juga. Berarti gitu, kakek Sindila juga punya latar belakang berdagang juga dong? Punya, karena dari semasa mudanya tamat SMP tuh dia udah dagang ya. Udah dagang tuh macem-macem dagangnya. Dari mulai ada dagang barang harian PMD di Pasar Haru. Iya, Itu Pasar Haru sekitar tahun Padang. berapa tuh? Itu kakek tuh kelahiran tahun 65. 65 itu kira-kira mungkin tamat SMP berapa tuh? Tahun 70-an atau berapa gitu ya. Itu dia udah dagang, terus ganti-ganti tuh dagangannya, terus jadi toke kayu. Abis itu juga jual itu, sebelum dia jualan dia juga jualan jasanya juga, jualan jasa. Maksudnya itu dia sebagai sopir juga dulu lintas Sumatera. Itu bawa barang-barang dengan jumlah yang sangat banyak ya, kayak pakai truk tronton gitu dia. Abis itu ganti lagi nih gitu. Juga bikin toko juga dia di rumah dulu ketika di sana belum ada toko nih gitu, juga jualan lagi sama nenek. Berarti di sini kakek Sindila benar-benar pegang kunci utama dari majunya Sindila jualan dari SD sampai sekarang ini ya. Betul banget. Kalau di kampus sendiri nih, Sindila masih jualan nggak? Masih dong. Boleh Teman-teman promosi ya sih? Apa boleh. tuh jualannya? Aku jualan risoles mayonnaise, itu harganya 2.500. Buat teman-teman yang berminat, sepertinya mungkin yang kenal sama aku, yang kita Pasti mungkin kenal lah. mungkin kita tegur sapa dulunya di kampus atau pernah makan risoles aku pas OPBM kemarin, itu rata-rata pada minat ya. Jadi silakan cari aku di Dimana Ipol saja? Ipol A. Tapi ya itu jualannya semutnya aja. Iya, semut aja. Kalau nggak ada ya udah. Ya udah. Tapi jangan lupa guys, ini benar-benar enak sih. Promosi dikit aja. Nah, tadi kan Sindila udah ceritain tuh gimana sih awal mula Sindila berjualan itu, mulai dari terinspirasi dari asal gabut doang, terus didorong sama kakeknya. Nah, selama berjualan itu kan Sindila udah dari SD, SMP, SMA hingga kuliah sekarang ini. Apa sih tantangan yang Sindila rasakan hingga saat sekarang ini? Kayak ini nih yang bikin gue berat untuk penjualan gitu. Oke, sebenarnya tantangannya itu bukan pada modal, bukan juga pada tenaga, bukan juga pada semangat, tapi lebih ke manajemen diri aku sendiri. Karena sedari kecil aku tinggal bersama kakek nenekku. Itu kakek dan nenek itu adalah orang yang sangat teratur ya orangnya, sangat rapi dan perfeksionis lah. Jadi ketika aku nggak sama dia, aku dapet sih ketularan sih gimana caranya ngatur kehidupan seperti ini gitu. Tapi balik lagi karena hidup sendiri, jadi kayak oh ini masih bisa kayak gini loh gitu, nggak ada yang negur. Jadi aku suka mut-mutan aja, apalagi kalau hal itu yang aku hobi pasti aku bakal lakuin kayak lama-lamain gitu loh. Ini enak banget tahu. Kan itu passion kita gitu kan. Iya, kayak udah deh lama deh gitu. Apalagi kalau belanja tuh, belanja barang-barang tuh pasti lama banget. Aturan aku bisa bikin beberapa piece risol atau aku bisa melakukan hal lain, aku malah masih di pasar atau masih di swalayan. Berarti itu kalau tantangan yang sendiri rasakan dari mood, tergantung mood. Kalau tantangan yang lain nggak ada berarti ya, Cen? Nggak ada, karena sejauh ini alhamdulillah ya, kalau buat pemasukan dana ada nih gitu. Lumayan. Ada. Nah, kan Sindila udah berjualan kuliner-kuliner ini nih. Menurut Sindila, tren apa yang bakalan kayak laris di dunia kewirausahaan untuk masa yang akan datang? Itu ya jualan apa gitu atau usaha apa? Yang bakalan laris gitu, kayak tren. Oke, kalau buat sekarang sih
jualan yang viral-viral pasti laris ya Laris, gitu. ya. Kayak dulu kemarin ini aku jualan mochi, mochi strawberry itu juga laris gitu. Bahkan sampai sekarang ditanyain. Tapi kalau menurut aku karena aku suka masak, jadi alangkah baiknya kita jualan yang berbasis kuliner sama yang berbasis itu seperti barang-barang harian, barang-barang Barang harian itu kayak gimana tuh, Cin? Kayak sembako. Pertama sembako, terus abis itu kayak mungkin aku kepengen banget dia punya satu usaha air galon ya. Wow. Air galon atau enggak brand air minum. Boleh. Iya, Aminin dulu nggak sih? Amin. Kenapa? Karena itu kebutuhan banget gak Iya, sih? benar. Semua orang butuh kan. Terus abis itu aku juga kepengen karena kakek aku Iya. jualan gas ya sekarang, dia punya usaha jualan gas. Jadi aku kepengen banget buat punya pangkalan atas nama aku sendiri karena pangkalan yang sekarang aku kelola itu atas nama kakekku gitu. Terus sama kepengen banget kayak tadi kan barang harian Iya, itu benar. bukan cuman kedai kecil yang sekarang aku rintis, itu aku kepengennya aku pengen buat punya grosiran yang dimana kayak lengkap tuh Iya, di benar, sana iya. semua gitu. Selain dapat cuan, kita juga membantu orang-orang kan ya jatuhnya. Betul. Nah, kan tadi udah tuh tren apa tentang Sindila, terus kisah Sindila sudah bisa kita dengarkan. Ada nggak Sindila kasih pesan terakhir dan inspiratif kepada teman-teman yang mungkin akan mau merintis usaha barunya nih? Ada banget karena Bisa aku dibeberin itu kepada teman-teman mungkin jadi Iya. inspirasi kan? Iya, karena gini loh teman-teman. Aku sedari kecil berusaha sampai sekarang yang pesan aku sih itu cobalah buat untuk tidak sama sekali memikirkan hal-hal yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita, karena hal-hal itulah yang merusak kita. Kenapa demikian? Karena ketika kita terlalu banyak berpikir hal-hal seperti itu, kita akan termakan dan terurungkan niatnya untuk memulai. Jadi yang terpenting itu bukan ayo mencoba, tapi ayolah mencoba untuk tidak memikirkan hal-hal buruk. Pikirkan dan afirmasi diri kita ke arah-arah yang positif. Kalau itu terasa berat, pikirkan kalau itu bagaimana dia berhasil. Oke, jadi inspirasi dari Sindil, segala sesuatu itu dijalanin aja. Pokoknya pikirannya positif aja. Semuanya bakalan ngalir gitu aja. Ngalir gitu Bukti aja. nyatanya Sindila ini dari awal gabutnya hingga sampai sekarang ini dapat cuan dan dapat tabungannya sendiri. Oke, mungkin ini saja pembahasan podcast dengan episode kewirausahaan mahasiswa. Mungkin video ini dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman Depolers yang mungkin ingin tahu aja atau ingin tahu banget nih, ada yang pengen rintis usaha baru, bisa dengerin podcast dengan narasumber Sindila ini. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada teman-teman semua dan terima kasih kepada Sindila yang sudah mau Sama-sama. hadir di episode kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman semua like, komen, dan subscribe akun YouTube Podcast Politik Unan dan juga follow Instagram kami Podcast Ilmu Politik Unan Universitas Andalas. Mungkin sekian dari saya mewakili Podcast Politik. Terima kasih. Terima kasih.